Puji Tuhan, pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah sore. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih dan karunia-Mu. Engkau telah berkati kami, Engkau telah kumpulkan kami di sini Tuhan dalam ibadah sore hari ini. Kiranya Tuhan Engkau akan datang dan hadir di sini Tuhan, di tengah-tengah kami, dan Engkau berkati kami Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu selalu sekarang dan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Dalam keadaan kita seperti apapun hari ini, kita tahu bahwa Dia, Bapa yang mendengar saat kita berteriak, Bapa yang selalu memberi saat kita meminta, Bapa selalu yang membuka pintunya ketika kita mengetuk pintu. Bapa yang punya rencana dan segala kebaikan bagi hidup kita. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Pulihkan aku, layakkanku, ku dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku minta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Engkau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu akan memanggilku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku, ku dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku minta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat.
Tahun ini adalah tahun 2024. Kita sudah meninggalkan tahun 2023. Saya melihat tahun 2024 adalah tahun pemulihan bagi kita semuanya. Amin. Tahun yang lalu mungkin kita banyak permasalahan, banyak pergumulan, banyak segala macam hal kita tinggalkan. Di tahun ini mari kita bangun, mari kita pemulihan, kita pulihkan keadaan kita seperti Ayub, seperti Naomi yang telah dipulihkan oleh Tuhan kita, kita juga akan dipulihkan oleh Tuhan kita. Amin. Seperti wanita yang menangis di bawah kaki Yesus, demikian juga kita akan memujikan dengan lagu ini dengan sepenuh hati kita, seperti wanita yang mengurapimu. Sebentar, akan kesaksian sebentar. Saya memuji lagu ini, saya mengingat teman saya yang song leader juga waktu itu, tahun lalu. Dia sakit, dan waktu kami besuk itu, dia mengatakan seperti ini, jangan sampai kamu lepas, jangan sampai kamu meninggalkan, kamu harus tetap setia sampai akhir hayatmu. Dan begitu dia mengucapkan kata-kata seperti itu, akhirnya dia dipanggil pulang sama Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara semua, kita harus tetap setia sampai akhir kita, setia untuk melayani Tuhan. Mari kita ulang lagu ini kembali dari awal. Menangis di bawah kakimu.
saat ini kami ingin lebih memuji-Mu lebih tinggi lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kami serukan nama Tuhan. Kami akan terus melayani-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari kita beri tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Yang Kau berikan hanya untuk-Mu. Yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Saudara silakan berdiri kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersaat teduh sebentar. Kita akan renungkan apa yang jadi firman Tuhan kita nanti. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau akan urapi ya Tuhan, kami satu persatu Tuhan, agar apa yang jadi firman nanti menjadikan rema bagi Tuhan kami Tuhan. Kau akan berkati hamba-Nya ya Tuhan, yang akan memberikan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hidup. Berikan hati kami ya Tuhan untuk menyembah-Mu. Beri hati kami untuk memuji-Mu ya Tuhan. Untuk menyembah-Mu
Sepanjang tahun ini dipercaya semua oleh karena anugerah-Mu bagi kami. Karena itu kami mau membawa persembahan tubuh kami yang terbaik, bawa pikiran, jiwa, perasaan kami, pujian kami Tuhan, tarian kami, tangan kami Tuhan, musik kami Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dan kami sore hari ini Tuhan mau datang dalam hadirat-Mu sekali lagi, bahwa kami di dalam kuasa-Mu, di dalam kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, biarkan kami belajar apa yang Kau mau atas hidup kami sepanjang tahun ini. Kami percaya Engkau-lah penulis hidup kami, Engkau-lah yang membuat kami Tuhan selalu naik dan tetap naik Tuhan. Kami percaya Engkau-lah yang memberkati dan yang selalu menyertai setiap langkah kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya, shalom. Shalom. Siapa yang sudah menulis resolusi di tahun 2024? Ada? Atau ada nggak yang ingat ayat emas di tahun 2023, 2022 atau 2023? Ingat? Atau ya udah yang kemarin aja lah, yang sudah ambil ayat emas, ayo ingat gak? Yang untuk tahun 2024. Kadang kita seringkali katanya mau membuat satu resolusi, katanya mau membuat sesuatu perbedaan nih. Tapi kadang-kadang kita lupa ayat emas yang kadang-kadang kita untuk sepanjang tahun ini aja, yang kemarin baru kita ambil, kita udah lupa apa ya. Apalagi yang tahun lalu, yang harusnya tahun 2023, sepanjang 2023 kita jalanin, kita bisa lewatin. Nah sekarang kita mau 2024 nih, jujur sudah ada nggak yang buat resolusi untuk tahun 2024? Atau pokoknya aku jalan ngalir lah sama Tuhan. Orang yang pasangan aja pokoknya yang bilang gini, yang kita jalanin dulu ya. Waduh, itu jalan paling sulit, paling panjang itu. Dan pokoknya kalau udah ada yang bilang jalanin dulu itu, aduh rasanya sebenarnya kata ya bener sih, tapi sebenarnya itu jalannya sangat panjang, berliku-liku. Seperti halnya kalau kita bilang gini, Tuhan, pokoknya aku percayakan hidupku lah, mengalir aja lah. Aduh, jangan. Tapi jujur seringkali kita melakukan hal itu. Saya pun apa ya kemarin resolusi ke tahun 2023, jujur saya juga lupa, makanya saya bertanya sama saudara, sama bapak ibu di sini. Nah harusnya ketika saya ingatkan ini, yuk tahun 2024 kita tulis, ancam kita buat sesuatu yang lebih baik untuk tahun ini. Yang mau nikah silakan menikah, yang mau ganti pekerjaan baru silakan buat pekerjaan baru dengan data-data base yang sangat baik. Pokoknya jangan cuma mengalir deh, nanti ujungnya kemana kita nggak tahu. Dan misalnya untuk anak saya selalu bilang sama dia gini, SMA kamu mau kemana nih? Aku kasih kesempatan karena dia kelas 3, hampir
habis di kelas 3 ini, saya hanya bisa bilang gini, kalau kamu nggak bisa menentukan hidupmu, maaf kata, papamu yang akan menjuruskan kehidupanmu. Jadi kalau kamu nggak tahu, misalnya kamu ambil komputer, mau ambil bahasa, mau ambil apalah, mau ambil SMA apa nih untuk tahun ini, silahkan. Tapi kalau sampai nanti pada poinnya, sampai pada titiknya kamu bilang tetap nggak ngerti keputusannya, ya maaf kata, papamu yang harus ambil keputusan. Seringkali kalau kita sebenarnya begitu, di dalam kehidupan Tuhan kita tuh dikasih free will yang sangat luar biasa sekali. Kita seperti kemarin saya ceritakan, kita seperti anak. Kalau kita masih anak kecil, oke lah kita digandeng. Atau mungkin seperti anak kecil, kita masih digendong, kita hilang, dicari, digendong. Tapi ada kalanya gini, Tuhan itu cuma menyertai. Seperti perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru adalah yang kita tahu bahwa Tuhan itu masih hanya sekedar menyertai, atau enggak hanya sekedar gini. Kalau di zaman Nabi Elia, Tuhan Yesus itu rohnya bukan roh yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi dia ada, tapi bukan sesuatu yang selalu hadir gitu maksudnya. Tapi perbedaannya di zaman perjanjian baru adalah saat Tuhan Yesus itu lahir dan hadir, dia menjadikan seorang penolong, atau dia janjinya sendiri bahwa ialah Immanuel. Jadi saat-saat ini bahwa kita hidup di sepanjang hari ini, kita sebelum kita lahir kita ada, sampai saat ini kita ada, bahwa Tuhan itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Amin. Bahwa ia menyertai, itu maksudnya. Jadi beda dengan zamannya waktu perjanjian lama. Jadi Allah itu masih rasanya itu Allah yang jauh gitu. Tapi hari ini sebenarnya Allah itu begitu dekat. Bisa hadir di dalam nama Tuhan Yesus, atau dalam Tuhan Yesus pribadi, atau di dalam satu Roh Kudus yang seringkali dia mengingatkan kita, yang selalu menghibur di saat kita sedih, dia hibur kita. Di saat kita rasanya sedang terpuruk, gak ada jalan keluar, dia sebenarnya sedang berbisik. Atau di saat kita sedang mencari jalan keluar, sebenarnya dia selalu mengingatkan kita, yuk di sini loh. Tapi seringkali gini, kehidupan kita karena free will kita terlalu acak. Seperti tadi saya tanyakan di awal, kalau 2024 kita nggak punya free will, atau kita nggak bisa menggunakan free will kita dengan baik, ada dua kemungkinan. Jika kita nggak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, siapa yang akan ambil alih kehidupan kita? Iblis. Karena dia seperti singa yang mengamuk. Setiap hari kita dibisikin, udah gini aja lah, nggak usah percaya Tuhan-Tuhanan lah, udah jalan ini aja lah, korupsi dikit lumayan lah, ini kan buat kehidupan kamu butuh hari ini loh. Udahlah, kalau jualan nggak usah pakai minyak yang bagus, minyak yang murah-murah aja, orang juga nggak tahu. Kadang-kadang kita, seringkali kita mengalami kehidupan seperti itu, yang kadang-kadang sekian bisikan yang kita berpikir bahwa free will kita itu karena kita nggak punya pakemnya gitu loh, sayangnya. Tapi kalau kita mau benar-benar hidup di dalam Tuhan, dan kita tahu rancangan Tuhan di tahun 2024, yuk sekali lagi saya ingkar teman-teman semua, jangan asal mengalir, jangan jalani aja lah, jangan. Kita buat resolusi hidup kita sepanjang tahun ini, apa yang mau kita kerjakan. Jangan sama, aduh jangan, please. 2023 kita sudah ngalami ini itu, yuk kita buat rancangan yang lebih baik. Gagal itu pasti. Kalau kita mau bicara bisnis, orang bisnismen katanya selalu, kalau teman saya bilang gini, kalau kamu ingin buat bisnis, jangan pikirkan enaknya. Tuh, untungnya banyak loh, ini 1000 kali orang 1000 kalau makan, ya benar. Tapi yang dipikirkan sebenarnya bukan keuntungannya, bukan kesuksesannya, tapi ialah kegagalan-kegagalan yang akan bisa terjadi. Jadi misalnya, kalau mau bikin ini, kegagalannya adalah ini. Terus aja sebanyak mungkin cerita sama orang. Kalau kamu bikin ini, kegagalannya kira-kira kemungkinannya apa? Tulis, tanyain aja. Tulis semua, tulis. Jangan cuma tanya, kamu
Kalau kerja ini suksesnya gimana? Orang pasti kalau kerja tuh pengennya selalu sukses, berhasil. Waduh, impiannya di sini selalu, waduh penghasilannya begini besok bisa, kalau sudah 1.000 kali 1.000 lumayan 1 juta satu hari, 30 hari 30 juta. Waduh, hitung-hitungan gitu. Tapi yuk kita rancangkan sebuah sesuatu resolusi yang baik di tahun ini. Kegagalan itu bukan sesuatu kejahatan. Ya, kalau kita gagal itu adalah satu peluang untuk kita maju lebih baik lagi. Ketika kita dituntun, kita diajar oleh Tuhan saat kita kecil, kita jatuh oleh papa mama kita, naik sepeda jatuh, udah ayo bangun, bangkit lagi, ayo jalan lagi. Sebenarnya itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan setiap kita sampai saat ini. Saat kita gagal, saat kita jatuh, Tuhan gak pernah terlambat untuk menolong. Penyertaannya selalu ya dan amin bagi kita. Yuk kita buka ayat dulu. Dalam Yesaya 49 ayat 16. Bacain ya, atau kita bisa baca bersama-sama. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Sekali lagi, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Permasalahannya berapa banyak sering kita melihat hal itu. Saya tanya, ayat masnya apa ini tahun ini? Lupa. Bagaimana kita mau melihat rancangan Tuhan kalau kita sudah dikit-dikit lupa? Kita pokoknya ngalir aja lah, besok pokoknya keputusannya gimana lah. Tapi sebenarnya Tuhan mau gini, yuk kita sama-sama lihat gini. Romantis itu bukannya saat kita saling bertatap, tapi saat kita saling menatap di satu titik yang sama. Iya? Pasangan kadang-kadang orang bilang, waduh romantis saling menatap. Tapi sebenarnya romantis bukan di saat itu, tapi saat kita bisa menjalani bersama di kehidupan ini dalam satu titik, satu rancangan, satu program yang sama, satu masa depan yang sama, itulah romantis. Kalau hanya saling lihat, tatap, aduh nggak habis-habis. Tapi saat kita bisa jalan, nah Tuhan tuh pengennya maunya juga gitu dalam kehidupan kita. Tuhan tuh maunya kita saling melihat di satu titik ini loh kehidupan. Sebab aku telah melukiskan engkau di sana. Rancangan Tuhan itu gak cuma di sini berhenti, tapi ada satu movement, ada satu pergerakan yang harus saudara jalani. Tahun 2023 boleh kita lewati. Oke, yuk kita 2024 yuk. Apakah mau tetap sama? Di zona nyaman yang sama, satu pikiran yang sama. Banyak orang berusaha dengan cara yang sama untuk hasil yang berbeda. Mana mungkin? Inginnya pokoknya pokoknya mau tambah maju, tapi hasilnya tetap di situ, usahanya ya tetap di situ, bangunnya tetap jam 7, atau yang mau nggak ada perubahan, pulang jam 4, oke pulang kerja, nggak ada rancangan apa lagi di dalam kehidupannya. Sayang sekali, pada Tuhan selalu ingin punya rancangan yang lebih indah. Saya aja bosen kadang-kadang bangun, tak lagi habis bangun makan kerja makan lagi, nanti pulang kerja istirahat tidur lagi, besok gitulah panjang tahun. Istimewa buat teman-teman kita yang termasuk gereja ini pribadi. Yuk kita buat sesuatu movement, ada satu pergerakan yang berbeda. Mungkin yang kemarin sempat menyala-nyala lalu mulai redup, Tuhan tidak pernah padamkan hal itu. Tuhan telah melukiskan setiap kita di telapak tangannya, gak main-main. Seperti yang saya katakan, kenapa sih Tuhan kalau menolong pakai telapak tangan kanannya? Supaya apa? Setiap dosa kita di tangan kiri yang dia gak perlu lihat masa lalumu, dia gak perlu lihat kehidupanmu. Seperti halnya kalau kita memberi dengan tangan kanan, kan tangan kiri jangan mengetahui. Demikian kalau Tuhan mau menolong dengan tangannya yang kuat, tangan kanannya, lalu ditulis dengan tangan kanan Tuhan menolong.
Demikian juga Tuhan nggak mau hitung dengan tangan kirinya. Jadi setiap masalahmu, setiap apapun yang pernah kita jalani, kita pernah salah, Tuhan nggak lihat. Tuhan hanya lihat. Tiap lukisan yang sama, makanya tangannya sama, jarinya hitungannya sama. Karena dia ingin melukiskan setiap kehidupan kita. Bahkan sini ditambahin lagi, tembok-tembokmu tetap di ruang matamu. Waduh, tembok-tembok itu bicara tentang apa? Sebuah lingkup, sebuah zona, sebuah kepikiran. Pikiran bisa nggak menjadi tembok kita? Bisa. Seringkali kita terkungkung dengan pikiran kita. Tanpa katak nggak bisa loncat dari sebuah gelas. Karena dari kecil dia sudah ditutup di situ. Dia berpikir itulah rumahnya. Udah sampai sepanjang hidup, padahal dia mestinya bisa loncat lebih tinggi. Tapi sayangnya karena katak itu sudah terbiasa di tempat itu, maka dia nggak berpikir, udahlah, ada apa sih di luar sana? Jangan-jangan nanti di sana ada begini, ada begitu, matilah aku. Kalau seorang pejuang boleh katakan lebih baik aku mati dengan berjuang daripada aku mati dengan berdiam diri. Lebih baik 1000 kali kita coba gagal daripada 1 kali kita nggak pernah coba, karena kita berpikir bahwa nanti gagal, nanti begini, nanti begitu. Ya, tahun ini kita harus buat perubahan. Apapun itu bentuknya silahkan. Masih ada 2 minggu loh ini, lumayan. Januari tolong jangan sampai habis. Saudara sudah buat resolusi itu sekarang. Malam ini yuk kita pulang, kita buat yang mau Amerika atau yang mau bisnis kah, yang mau gereja ini semakin baik lagi, yuk buat. Doakan Pak Samuel, Pak Yuli semakin luar biasa lagi. Untuk yang kemarin jadi WL atau untuk Samuel yang main musik, yuk lebih maju lagi, lebih semangat lagi. Gimana caranya, pokoknya jangan berhenti. Ya, saya selalu bilang sama anak saya, kalau belajar main gitar aja nggak cuma 1 jam 2 jam. Kemarin saya ngajarin anak saya 1 bentuk aja cuma diulang-ulang 2 jam. Ada orang lihat belajarnya cuma gitu. Iya. Di dalam teori musik itu kalau kita belajar gitar, 1 scale, 1 jenis irama musik, minimal belajar itu 1 tahun untuk jadi matang. Jadi kalau saudara ingin spesialis rock and roll, ya 1 tahun belajar. Jadi itu pun belajar beneran 1 tahun untuk scale-nya, melodinya, untuk gayanya. Orang lihat kalau sudah 20 tahun kemudian berarti sudah ada 20 cara, ada 20 gaya. Tapi orang lihatnya sekarang. Tapi pada waktu itu saya belajar, istri saya ngalamin, saya cuma belajar diulang-ulang nyanyi. Kalau nyanyi diulang-ulang, saya nyanyi sampai dia ngapain kamu nyanyi itu terus diulang-ulang, nyanyi itu terus, padahal nggak begitu. Itu ada satu konsepnya, ada satu. Lebih baik saya mengulangi 1000 kali untuk gagal daripada saya cuma habis 1 lagu ini merasa udah mantep ganti lagu. Habis itu ganti lagu. Sebenarnya konsepnya dalam belajar musik pun buat saya pribadi nggak begitu. 1 scale aja, 1 model, 1 tahun. Itu beneran terjadi. Kita lanjut. Melukis atau sebuah, kita bisa bilang gini, menulis. Kita percaya Tuhan adalah penulis setiap hidup kita. Amin. Kadang-kadang kita hanya tinggal menjalani aja sebenarnya gitu. Cuma karena kebebasan kita mau apa, itulah yang membuat kita tuh seringkali eset, hilang. Seringkali kalau kita bisa, kalau saya bilang sama anak saya lagi, karena saya suka belajar dengan keluarga, kalau kita punya satu yang tempat anak panah itu, lingkaran bunder-bunder itu, kita nggak gini, kita panah itu jatuhnya di nomor berapa, di tengah kah, di pinggir kah, lalu kita baru bilang itulah sasaranku. Nah, seringkali kan gitu. Saya kalau sama anak saya nggak begitu. Saya harus tetapin anak saya ada di mana dan saya panahkan itu di situ. Jadi kalau saya meleset 5 cm,
10 cm saya bilang belum tepat, harus ada di titik itu. Jadi nggak bisa gini, kalau kita mau manah gini di satu tempat, lalu harusnya di sini, lalu kena di sini, lalu kita bilang, oh inilah sasaranku. Aduh, itu seringkali kita begitu. Seringkali kita jadi memanjakan diri. Ibaratnya gini lah. Kalau anak kecil kita tanya, adik mau jadi apa kalau udah besar? Dokter. Satu bilang polisi, satu presiden. Waktu mau mulai sekolah, masuk SMP, matematika dapatnya 5, terus aduh, aku rasanya nggak mungkin lah jadi dokter. Ada waktu kecil kalau selalu ditanya jadi apa? Dokter. Itu setiap anak. Tapi ketika mulai dewasa melihat matematika nilainya 5, mulai nanti SMA, aduh biologi kok dapatnya 6, mana mungkin aku jadi dokter. Seringkali kita jadi apa? Surut, karena sebenarnya gini loh, kita tuh nggak pakem, nggak satu tujuan dengan yang sama dengan Tuhan yang mau gitu loh. Karena kita berpikir jalanin aja lah, selalu kita jalani mengalir. Kalau kita mengalir ini dari atas, lalu kita mengalir, beruntung-beruntung kalau masuknya ke laut, tiba-tiba ada yang masuk ke tempat gak jelas. Mau kalau sudah di tempat yang gak jelas, baru kita bilang, Tuhan pembawa mengalir aku kok ke tempat yang gak jelas. Sayang kan? Itulah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan kehidupan tidak memiliki tujuan. Tanpa tujuan hidup tidak memiliki makna. Tanpa makna kehidupan tidak memiliki harapan. Ulang lagi ya. Tanpa Tuhan kehidupan itu tidak memiliki tujuan. Tanpa tujuan hidup tidak memiliki makna. Tanpa makna kehidupan kita tidak akan memiliki sebuah harapan. Jadi kalau hidup kita itu asal gitu aja, sayang loh, beneran. Ya hidup sih, hidup beneran. Tapi ketika kita nggak punya visi, maka liarlah rakyat. Gereja ini pun harus punya visi yang jelas. Orang-orangnya yang hadir juga harus punya visi yang jelas. Kita maju bareng-bareng di sini untuk bertumbuh bersama. Bukan cuma datang di sini nyanyi, tepuk tangan, nangis atau berdoa selesai, enggak. Karena permasalahan hidup kita bukan di saat kita duduk di gereja ini, tapi ada di pintu luar itu. Kita harus saksi, kita harus ada perubahan di sana. Kita harus tunjukin inilah aku, sesuatu yang berbeda. Berapa banyak kita di luar haleluya, di sini haleluya. Tapi yang kita harapkan, yang Tuhan mau kita percaya bahwa di sini haleluya, di luar juga haleluya. Jadi apa tujuan kita hari ini di sini? Yang kita pikirkan hari ini, kita mau begini, kita mau benar. Yuk di luar kita berusaha benar. Walaupun berusaha nggak apa-apa. Kita mau ada rancangan apapun yang kita pikirkan, kita mau Tuhan itu berkarya. Dan kita harap dari gereja ini hanyalah sebuah tempat untuk dimana kita kumpul orang-orang percaya. Pak Yuli datang, wah cerita. Pak Samuel datang, cerita di sini bersaksi. Semua yang datang di sini boleh cerita bersaksi. Aku kemarin minggu ini begini, wah ngalami begini saat aku usaha begini, tapi Tuhan tolong aku. Wah. Kita punya kehidupan gini, tiba-tiba kok Tuhan ingatkan aku ya di saat aku udah gini, udah mau gagal, mau salah ini, aku sudah mau terjatuh. Tapi Tuhan ingatkan aku tetap. Ya kan? Bisa terjadi. Di saat saya sepanjang di Jakarta, banyak teman-teman saya yang selalu bilang begini, pesannya yang selalu balik banyak. Kalau saya track record ya paling banyak begitu, Tora hati-hati ya, kamu tuh orangnya cukup ganteng, kamu orangnya cukup berkarisma,
Jadi hati-hati, selalu pesannya hampir dari 100 orang. Kalau di itu 98% orang yang bilangnya begitu. Jadi apakah saya nggak punya kemungkinan jatuh? Oh banyak. Saya nggak punya kemungkinan untuk sama-sama cewek lain? Oh banyak. Saya punya kesempatan, saya kos sendirian, saya pulang di kos saya sendirian, saya pergi kemana juga sendirian. Saya bisa melakukan banyak hal dibandingkan di Semarang. Saya masuk mall, kalau saya jalan sama cewek lain pasti sudah banyak yang nemuin, oh tuh jalan sama si A gitu. Tapi kalau di Jakarta kan nggak ada yang kenal. Jadi itu punya kesempatan, tapi di mana kesempatan itu yang harus saya tekan dan saya tekan. Untuk melihat satu tujuan yang sama, Tuhan tuh mau punya apa ini, rancangan apa dalam hidup. Jadi kalau saya nggak mengerti hal itu, ya saya mudah aja gagal. Berapa banyak ini, ya maaf kata ya, kalau saat kita miskin, jujur ini, wah kita sana ke sini, gini, lalu ada cerita dari seorang teman yang saat itu masih miskin, karena dia berselingkuh dengan seseorang, si A, si B gitu, lalu ada yang hamil, hingga saatnya ketika dia duduk di atas menjadi seorang direktur. Oh waktu miskin gak ada masalah cewek itu. Cewek itu nggak ada masalah. Oh ya udahlah, namanya sama-sama nggak ada apa-apa ya oke lah. Tapi ketika ia mulai berada di atas, cewek ini mulai ngerongrong, kamu punya anak dari aku, kamu gini loh, kamu dulu pernah gini loh sama aku loh, ngumpet-ngumpet loh. Itu juga pas ada istrimu kamu ngumpet-ngumpet di belakang di dapur begini kan. Banyak cerita yang jadi sampai orang ini begitu takutan dia cerita. Karena tiap hari diteror. Demikian juga iblis. Saat kita masih biasa-biasa gini, kita berpikir kita dosa-dosa dikit, oke lah, iblis mau bermain-main sama saya, oke lah. Tapi saat kita nanti berada di posisi atas, beneran itu menjadi bumerang buat kita. Itu menjadi sesuatu yang sangat selalu diingetin, kamu gini, kamu gini loh, kamu gini loh. Jadi makanya kalau kita harus punya tujuan jelas, yang kita pahami benar-benar satu titik yang kita mau bersama dengan Tuhan. Jadi saya berusaha juga sepanjang bulan-bulan ini, saya berusaha untuk selalu tetap di jalurnya Tuhan supaya nggak ada kesalahan. Jujur kalau dibilang apakah suci? Enggak. Apakah sempurna? Ya enggak. Terkadang kita perlu mencicipi rasa pedas untuk membuat kita tahu apa itu pedas, ya kan? Kalau kita kadang-kadang kita harus tahu pahit, minum kopi itu harus sekali-kali tanpa gula, supaya kita tahu bahwa kopi itu benar-benar pahit, jangan cuma dari cerita orang gitu. Hari ini, tahun ini chapter kita panjang tahun, yuk kita buat resolusi semuanya bareng-bareng. Pak Sen, ada Pak Yuli, ada teman-teman di sini bareng-bareng yuk. Setuju? Pak Yuli setuju? Nah, harus yuk, tahun ini harus ada pergerakan, mulai bangun rumah lagi walaupun kecil dikit apapun itulah, atau mulai usaha apa lagi meskipun dikit kecil, karena saya yakin Mbak itu juga setia, dia nggak lihat apapun yang dikerjakan, tapi dia ingin ada sesuatu yang harus kita sendiri gerak, supaya apa yang kita kerjakan itu sebenarnya bukan hasil, tapi ada satu garis lainnya itu tetap sama. Kadang-kadang seorang penulis seperti Tuhan itu nggak butuh dipahami, ya benar ya. Kadang-kadang kalau kita sudah satu tahap, satu taraf, atau satu titik, dulu waktu saya suka jadi penulis dari SD, kelas 3 SD itu saya seorang penulis puisi, seorang penulis suka novel, lalu saya tulis sendiri cerita
Itu saya suka tulis. Ketika saya mulai semakin dewasa, saya nulisnya nggak apa yang terlihat atau orang yang terbaca, cuma bilang aku cinta kamu demikian begini, enggak. Tapi ada bahasa-bahasa yang cukup orang akan sulit mengerti. Mengapa langit itu biru? Apakah semua yang berbaju biru adalah cinta? Apakah setiap yang berwarna biru adalah cinta? Kadang-kadang sudah nggak, bahasanya sudah nggak menjurus. Bukankah ada biru Pertamina? Apakah dia juga cinta? Wah, jadi kadang-kadang kita rasanya mulai sedikit yang harus orang pahami. Demikian juga kalau Tuhan itu penulis hidup kita. Kalau kita langsung ngerti, lah, ya kita itu nggak asik hidup itu. Kadang kita harus, waduh, dibuat begini, dibuat begitu. Kita tahu rancangannya. Tapi kita harus hari ini sama-sama, Tuhan itu seorang penulis, seorang pelukis hidup kita. Dia sudah melukiskan di telapak tangan kita, di telapak tangannya kehidupan kita. Yuk kita sama-sama jadi penulis semua. Karena kitalah history maker, kitalah pembuat sejarah setiap kehidupan kita. Baru tadi pagi juga saya mendengar kesaksian ada seorang papa kehilangan 2 anaknya. Kemarin sudah diambil anaknya yang satu nomor 3, sekarang diambil lagi baru aja anaknya yang nomor 2, padahal dia yang sudah sakit-sakitan. Dia sambil bilang, Tuhan kenapa nggak ambil aku udah sakit-sakitan, kenapa malah ambilnya anak-anakku? Dia sampai berteriak, dia bingung begitu. Dia sudah nggak tuan-tuanan lah, sudah patah hati, patah semangat, sudah patah percaya. Tapi ketika dia dengar, tahu nggak yang jemput anakmu siapa? Tuhan Yesus sendiri loh. Jadi mungkin kita nggak tahu kehidupan kita, tapi coba bayangin lah, seorang raja di atas segala raja untuk menjemput kita pribadi. Maaf katanya, ya saya meninggal. Mungkin saya punya banyak kenangan buruk, tapi kalau sampai Tuhan jemput saya sendiri, oh emes. Dari jutaan, dari miliaran ciptaannya, kita dijemput olehnya. Meskipun kita muda, meskipun kita mungkin udah usia, saya nggak berani bilang tua, karena menurut WHO itu tua itu usianya 80, usia 60 itu masih muda, usia 30-40 masih remaja, itu menurut WHO. Jadi hari-hari ini kalau orang udah bilang, waduh aku udah 40, udah 50, udah saatnya menyerah, itu hanya alasanmu, hanya untuk mau menyerah aja. Aku udah terlalu tua untuk begini-begitu, itu hanya alasanmu untuk kamu hari ini mau mundur, mau nggak mau ngapa-ngapain, bilang aja lah. Kayak anak saya kalau dibangun, Ki bangun Ki, udah mulai jam 6.15, udah mulai bangun, udah nggak usah sekolah, emang niatmu nggak mau sekolah ya. Padahal Tuhan bisa bilang aja gitu juga. Kadang-kadang kita nggak mau maju karena alasan kita sebenarnya apa? Kita malas untuk bergerak. Tapi hari ini ya saya ingin sekali lagi di tahun 2024 ini kita harus buat new chapter yang baru. Kita yang duduk hari ini buat resolusi itu, ya kita bareng-bareng di tahun 2004 kita buat sejarah hidup kita. Kita buat tulis cerita kita yang lain. Nggak ada amin katanya. Jadi tahun 2024 ini yang datang di sini tuh punya cerita gitu loh. Saya tuh pengennya gitu, yang datang di sini tuh punya kesaksian, yang datang tuh jangan cuma ya datang nyanyi muji Tuhan lalu ngasih persembahan pulang. Udah dipikir tuh ibadah tuh cuma gitu. Enggak, harapan saya ibadah tuh harus ada sesuatu yang berbeda. Kita di sini kumpul orang-orang percaya, orang-orang yang punya histori, yang punya sejarah, yang punya cerita-cerita gitu loh. Saya harapkan di sini datang siapapun itu. Yuk kita ajak teman-teman kita yang punya cerita-cerita yang mungkin lagi kelam hari ini, nggak masalah. Kita buat sejarah cerita ya. Kita buat cerita yang baru, yang manis, yang indah, yang enak, yang sedap didengar. Jadi yang datang di sini nggak cuma nyanyinya, nggak cuma tepuk tangan biasa. Karena orang yang menang
nek nyanyi itu pasti loncat-loncat, pasti tuh semangatnya minta ampun. Ketemu di sini bukan masalah musiknya enggak, tapi karena dari luar tuh sudah, aduh, aku mau bawa ceritaku yang baru di hadapan Tuhan. Aku mau bawa ini loh, sepanjang minggu ini aku tuh begini sama Tuhan. Jadi datang ke sini tuh kan ada satu kerinduan, ada satu yang membuat kita tuh berbeda. Bukan cuma kan, aduh ibadah ngapain? Tahu nggak firmannya apa? Apa ya? Terus ya udah aku cuma datang aja ya, nyanyi-nyanyi, BL-nya bagus, lumayan lah. Ya musiknya gitu-gitu. Lalu terus ya udah persembahan aja terus pulang. Jujur, yang saya harapkan nggak begitu ibadah kita. Ibadah kita punya pesta, dan punya perayaan. Kita yang datang di sini punya cerita, punya sejarah, apapun itu. Mau? Amin. Ya, meskipun Samuel ini jauh-jauh dari ini didatangkan jauh-jauh loh, ini dari Korea. Untuk menjadi penulis yang dibutuhkan hanyalah kemauan keras untuk menulis, kemudian mempraktekannya. Jadi kalau kita hari ini sudah tulis, resolusi kita pulang beneran tulis ya. Dan siapapun di sini tulis saja. Kalau nggak punya pulpen nanti telepon saya. Aku nggak punya pulpen buat nulis, nanti saya kasih. Orang yang hanya mempunyai kemauan untuk menulis namun tidak pernah melakukannya, maka ia sama saja dengan bermimpi untuk memiliki mobil tanpa ada usaha dan kerja keras untuk memilikinya. Stephen King. Jadi kalau ia menulis tapi habis nulis nggak praktek, kita udah punya ayat mah kemarin, tapi lalu kita nggak imani, kita nggak percaya, kita nggak hidupin. Panjang tahun ini ya nothing, sama aja nggak ada apa-apa. Harapannya yuk, kemarin sudah ada ayat mas belum dibagiin di sini? Belum ada, ya. Mungkin sebelum akhir bulan bisa dibuat. Jangan dipilih-pilih ayat yang bagus saja. Buat aja ayat yang nggak bagus pun ya ditulis dimasukin. Karena kadang-kadang gini, ayat mas yang ditulis yang bagus-bagus, diberkatilah engkau begini, semuanya yang bagus-bagus dimasukin, tapi ayat-ayat yang padahal kita kadang-kadang butuh disentil untuk dengan ayat. Jadi kalau kita dapat ayat mas yang kata-katanya mungkin nggak menarik, tapi sebenarnya itu menjadi obat untuk kita, menjadi kekuatan untuk menjadi warning untuk kita sepanjang tahun. Oh, berarti sepanjang tahun ini aku harus begini. Lagu dulu yang tadi kita belajar. Kita percaya bahwa kita adalah suratan atau karya Tuhan yang terbuka. Kita adalah tulisan yang terbuka dari apa yang Tuhan mau. Ketika saya masuk di mall ini, saya nggak menemui wajah yang mirip seperti saya. Ketika saya masuk di mall ini, mungkin bajunya bisa mereknya sama, mungkin, tapi wajahnya nggak sama. Tapi nggak semuanya full, semuanya sama. Ada celananya beda, sepatunya beda, kacamatanya beda, rambutnya beda. Atau mungkin ada yang kembar. Atau mungkin kita pernah nggak ketemu dengan yang kita nggak tahu masuk di mall meskipun orangnya begitu banyak. Kita ketemu dengan yang itu loh asiknya Tuhan. Tuhan itu punya rancangan, punya karya yang nggak sama. Karena dia tuh nggak sekedar ingin dimengerti. Oh, malaikat itu seperti Pak Samuel, enggak. Malaikat ada begitu banyak macam karyanya. Jadi apalagi kita manusia. Jadi Tuhan itu, aduh, kalau kita nggak benar-benar ngerti rancangan Tuhan, iman-iman. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai
setiap langkahku. Sebab apa? Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Jadi kalau kita mau ngerti rancangan Tuhan, ya kita harus jalan sama-sama Tuhan. Hidup kita harus selaras. Kita harus romantis sama Tuhan, tetap satu tempat yang sama. Kita harus punya rancangan yang sama, pemikiran yang sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, mana tadi Pak Sen? Hidupku menggenapi firman-Mu. Yuk kita setahun ini kita sama-sama saling belajar, kita sama-sama saling berusaha ya. Jujur kalau saya sendirian, saya nggak mampu. Apa dipikir lalu saya ini mampu gereja ini gini. Jadi kalau kita di gereja ini, yang harusnya kita nggak mampu, ada masalah, kita dikuatkan sama teman yang lain. Selain firman Tuhan, kita tuh ada teman-teman di sini yang saling menumpang, saling mendukung, saling menolong, saling mendoakan. Itu yang paling penting. Karena saya tanpa saudara tidak ada kekuatan. Kita harus saling mendoakan, saling memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ada sebuah tanda mujizat di setiap langkah. Nggak perlu cerita muluk-muluk yang udah gede, yang udah begini. Setiap langkah aja kita ceritain, tiap minggu kita ceritain, kita saksikan Tuhan itu baik. Kita perlu hanya cerita aja Tuhan itu baik setiap minggu, sebab ada tanda mujizat yang selalu menyertai di setiap langkah kita. Setuju? Next. Kau bersama, Dialah Immanuel, seperti janjinya bahwa Dialah Immanuel yang selalu berserta dengan kita. Enggak cuma Immanuel, janjinya ketika Tuhan Yesus naik bangkit, Dia kirim Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita, yang selalu ingatin kita, yang menjadi bukti setiap kebesarannya. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa lihat langit yang biru, yang indah. Kita masih bisa begini, masih bisa dengar suara laut. Kita masih bisa melakukan banyak hal. Itu menjadi bukti kebesaran. Sebab kita tahu Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Apa? Ku serahkan hidupku, murnikan
karya-Mu Tuhan. Ini aku Tuhan, berkaryalah penuh bagi kami setahun ini. Buat kami berbeda, buat kami nyata. Mari Tuhan bangkitkan Roh-Mu di dalam kami, Yesus. Haleluya. Mari buat sesuatu yang beda bagi kami. Nyatakan lagi buat kami, Tuhan, Kau baik. Kau sungguh, sungguh sangat baik. Haleluya, haleluya. Yang mau komitmen dengan Tuhan, haleluya. Puji namanya. Janji sama Tuhan, hari ini kita mau kembali di jalurnya Tuhan. Kita mau sejalan dengan Tuhan. Kita mau membuat sesuatu yang berbeda. Kita mau membuat sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Bagi yang rindu tahun ini ada perubahan, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Gak perlu lihat kanan kiri, kita bilang sama Tuhan, ini aku tuh, ini perlu tulisan-Mu Tuhan, inilah karya-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Dan saya minta dengan hormat untuk Pak Yuli berdoa buat kita semua. Haleluya. Tuhan, inilah kami Yes, datang kepadamu pada sore malam hari ini, Tuhan. yes, Karena kami percaya Kau sudah hadir di tempat ini saat ini. Kami punya resolusi, Tuhan. yes, Kami tinggalkan masa yang lalu, kesalahan yang lalu. Kami berkomitmen tetap percaya kepadamu, Tuhan. Tetap menghadapkan diri kami kepadamu, memandang kepadamu, Tuhan. Sebab kebahagiaan kami bukan harta kami, bukan pasangan kami. Kebahagiaan kami adalah Engkau sendiri, ya Tuhan. Ketika kami fokus kepadamu, ketika kami percaya kepadamu, ketika kami merasa bahagia karena Engkau Allah Immanuel, Engkau menyertai kami, maka kami percaya di tahun 2024 ini, Tuhan, apa yang kami rancangkan sesuai dengan kehendak Engkau. Kami yakin percaya pasti berhasil, sukses dan beruntung. Sebab kami tidak berjalan sendiri, Tuhan. Yes. Kami tidak yakin piatu. Kami adalah di dalam penyertaan Engkau yang sempurna, Tuhan Yesus. Engkau yang pimpin kami. Ampuni Tuhan di masa-masa yang lalu kami mengumbar, Tuhan, kekuatan kami sendiri, seolah-olah kami bisa melakukan dengan kekuatan kami sendiri, memandang kepada sosok kami merasa berhasil. Namun Tuhan, Engkau mendiamkan, bukan Engkau membenci kami. Namun Engkau menunjukkan bahwa hanya Engkau sendiri yang sanggup memberikan kami kemenangan. Karena Engkau sumber petolong hidup kami. Engkau hanya satu-satunya jalan yang menolong kami kepada kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan, Tuhan Yesus. Kami percaya dan yakin sore malam hari ini, Tuhan, inilah resolusi kami masing-masing. Walaupun masih di dalam hati batin, apapun yang sudah kami tulis, Tuhan, kami yakin percaya ketika kami serahkan kepadamu, Tuhan, kami yakin percaya, Tuhan, Engkau yang bukan jalan bagi setiap kami yang menghadapi jalan buntu, Tuhan. Engkau tahun 2024 ini buka jalan bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Ketika tidak ada seolah-olah, Tuhan, penyakit kami belum sembuh, Tuhan, kami tidak akan menyerah, Tuhan Yesus.
Sebab Engkau tuliskan kami di telapak tangan Engkau, Tuhan Yesus. Yesus, kami berharga di mata Engkau, Tuhan Yesus. Itulah yang kami sadari, Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus, pada malam hari ini, Tuhan Yesus, kami percaya Yesus mengurapi setiap kami, jalan setiap kami untuk tetap tegak berdiri, untuk tetap mengandalkan Engkau, Tuhan Yesus. Ampuni bila sebelumnya kami mengandalkan diri kami sendiri. Kegagalan adalah, Tuhan, keberhasilan yang tertunda. Tuhan Yesus, sadar itu, Tuhan Yesus. Kami yakin percaya ketika kami datang kepada Engkau dengan sungguh-sungguh, melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami, ambil bagian di dalam setiap pelayanan, Tuhan, Engkau tidak akan melupakan kami, Tuhan Yesus. Engkau selalu mengingat kami, Tuhan, dan kami, Tuhan, ketika kami jatuh tidak akan tergeletak sebab Engkau memegang dengan tangan kanan-Mu, Tuhan. Artinya bahwa Engkau tidak mengingat-ingat akan dosa kesalahan kami, namun Tuhan, karena kami berharga di mata Engkau, Engkau pasti berikan, Tuhan, jalan keluar dan kemenangan, keberhasilan, kesuksesan. Tuhan Yesus, menyerahkan, Tuhan, PCC di tempat ini, Tuhan. Kami yang percaya Engkau yang merancangkan PCC ini, Tuhan. Engkau, Tuhan, yang juga sudah sediakan berkat yang besar, Tuhan, yaitu jemaat-Mu yang akan mengisi bangku-bangku yang kosong. Kau kirim para pengerja atas PCC di tempat ini, Tuhan Yesus, dan Engkau juga sudah sediakan tempat ini, Tuhan, sehingga kami bisa memakai tempat ini dengan baik dan benar. Hanya bagi hormat kemuliaan-Mu saja. Ketika kami datang ke tempat ini, hanya mencari Engkau, Tuhan. Tuhan Yesus, memandang kepada-Mu, Tuhan. Maka ketika kami datang dengan segenap hati kami, memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu, Tuhan Yesus, kami tidak sia-sia untuk datang di tempat ini, Tuhan. Kami pasti terima berkat, terima kemenangan, terima jalan keluar, Tuhan Yesus. Juga Tuhan berikan kekuatan kami yang melayani tempat ini. Pastor Tora, Tuhan, bersama si Fuji, juga Pastor Samuel bersama Evangelis Indri, dan hamba-Mu bersama Tria, juga Tuhan Sam yang melayani di musik, juga kami semua, Tuhan, berikan kami kekuatan, mampukan kami untuk melayani Engkau dengan baik dan benar, sehingga kami bisa melayani jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, mereka yang berat-berat, letih lesu, Tuhan Yesus, apa yang kami sampaikan benar-benar Engkau berikan kelegaan, Tuhan. Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, terikat dilepaskan, beban berat Engkau berikan kelegaan menghadapi berbagai macam masalah. Tuhan, setelah pulang dari tempat ini, Engkau berikan jalan keluar. Tuhan, semua dibuat berhasil, sukses, dan beruntung. Kami bersyukur Tuhan Yesus sudah beribadah tempat ini. Tuhan Yesus, semua, Tuhan, resolusi kami yang akan percaya ada di dalam kepimpinan Engkau, penyertaan Engkau, keberhasilan, Tuhan, kesuksesan sudah kami terima pada sore malam hari ini. Kami yakin percaya, Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu doa kami pada sore malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Dan semua diberkati. Firman pada sore malam hari ini mengingatkan kita dan mendorong kita tentunya untuk ke depan kita lebih baik lagi. Lebih baiknya gimana sih? Ya, seperti kata Pastor Tora tadi, berjalan ya bersama Tuhan. Ya, pernah lihat Tuhan di dalam kita enggak? Oh, enggak ya, Bu ya? Besar. Jadi bukti kebesaranmu. Ya. Gimana? Berarti ini kata kalau nggak pernah lihat, tapi kita jadi bukti kebesaranmu. Apa namanya? Ya. Sesuatu yang nggak kita lihat tapi itu bukti, namanya apa? Iman. Luar biasa ya, firman pada malam hari ini Pastor Tora mendorong kita hidup di dalam tahun 2024. Kita harus berjalan dalam iman karena kita mau menjadi bukti kebesaran Tuhan. Amin. Amin. Kesaksian sedikit ya kan tentang tahun 2024 ini ya, saya juga dorong untuk saudara-saudara semua, Bapak Ibu semua, tadi sekali resolusi ya, berjalan di dalam Tuhan ya, buat hidup kita ini
sejalan seperti berjalan dengan Tuhan, seperti kata Pastor Tora. Kalau kita belum punya panggilan Tuhan, belum tahu panggilannya nih, minta sama Tuhan, tanya sama Tuhan. Masing-masing kita panggilannya beda. Tapi kalau kita sudah punya panggilan Tuhan, kita makin giat lagi melakukan panggilan Tuhan. Amin. Amin. Ya, kalau kita sudah tahu panggilan kita, pekerjaan kita, ya, semakin kita tahu disertai Tuhan, Tuhan ada dalam kita, kita tidak malas-malasan, tetapi kita makin giat lagi bersama Tuhan. Ya, amin. Doa dulu sekali lagi, kita arahkan tangan kita. Kalau pujian kemuliaan, kemasyuran, kejayaan bagi namamu saja Tuhan Yesus Kristus, kami percaya hari ini terjadi anugerahmu atas Ibu Istri. Kemuliaan, kejayaan, kemasyuran, sukacita, damai, sejahtera, kesehatan, panjang umur, Tuhan berkat-berkat melimpah atas kehidupan Ibu Istri. Apapun yang dikerjakan tangannya boleh berhasil, apapun yang dilangkahkan kakinya semua boleh menjadi milik kepunyaannya Tuhan. Apapun yang dirindukannya, apa yang pun yang dicita-citakannya yang berjalan dengan Engkau Tuhan, semuanya boleh berhasil Tuhan. Kami percaya berkat kasih-Mu sempurna atas keluarga Ibu Istri juga, apapun yang semuanya Tuhan, semuanya boleh diberikan kesehatan, kekuatan dan damai sejahtera Tuhan. Meskipun ada air mata, tapi kami percaya berkat kasih-Mu itu selalu lebih dan lebih atas Ibu Indri. Mungkin hari ini dia sedang mengalami permasalahan, pergumulan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau lah Tuhan, Allah Juru Selamat kami yang selalu menolong Ibu Indri. Tuhan, kami percayakan Ibu Indri sekali lagi di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas panjang usia yang sudah Kau berikan bagi Ibu Indri ini. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Dan sekali lagi, puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tetap berjalan bersama Tuhan, ya. Saya bacakan kemarin, saya dapat firman, mungkin firman ini sering ya kita baca, namun sesuai dengan apa yang kita sudah lalui tahun 2023, memasuki tahun 2024, ya. Kebetulan saya sedikit mau kesaksian ya untuk itu, ya. Langsung aja masuk kepada kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10, ya, sesuai dengan resolusi kita masing-masing. Di sini Tuhan yang berfirman, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Kita aminkan, ya, kita percaya, kita siapapun yang punya resolusi mau maju, ya, Tuhan sudah pick up dengan kebenaran firman ini. Ingat-ingat Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ya, kita akhiri, kita sudah terima kebenaran firman, ya, kita dikuatkan dengan kebenaran firman, ya, Yesaya 41 ayat 10. Ya, kita berdiri, kita terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, sudah menyediakan berkat bagi kami di tahun baru 2024 ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Engkau selalu bersama kami, benar-benar
Tuhan kami mengalami Engkau, penyertaan Engkau yang sempurna. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan